191 WNA Cina penuhi Bandara Soekarno-Hatta. Mereka adalah ancaman anak cucu kita. Nah, ini yang kemudian oleh seorang Sutioso, Jenderal TNI yang punya kemampuan intelijen yang pasti di atas rata-rata kebanyakan orang, ini melihat adanya potensi yang berbahaya jika Indonesia akhirnya dikuasai gitu. Dikuasai dalam hal yang jauh lebih besar, bukan hanya kebijakan-kebijakannya, tapi bahkan orang-orangnya pun semakin banyak di sini di Indonesia. Yang bahkan ada di satu wilayah, itu satu daerah itu full aja orang-orang Chinese pekerja, sampai kita terkaget-kaget, ini kita ada di mana? Orang-orang semua berbicara bahasa Cina itu. Nah, itu kan miris gitu kan. Nah, mari kita jaga peraturan kesatuan. Ya, karena kita ini mayoritas ya. Jangan sampai suatu saat kita itu tersisih. Ya. Saya jujur aja miris saja. Banyak sekali pekerja-pekerja asing datang. Kalau dia investor bawa duit, ya monggo saja silakan. Dari antah berantah kita nggak peduli, asal bawa duit. Saya harus membawa tenaga ahli. Silakan. Tenaga ahli itu 2-3 kan, bukan ribuan kayak begitu. Jadi kita harus waspada sekali lagi ya. Karena ini kalau kita diam-diam, saya jamin orang itu nggak akan pernah pulang ke negaranya, nggak akan pernah. So ini menjadi warning kita, ini menjadi bentuk kehati-hatian yang harus dimiliki oleh semua pejabat di Indonesia, terutama pejabat tingginya, untuk mempertimbangkan kembali bentuk-bentuk kerjasama dengan Cina yang merugikan negeri ini. Gitu. Jadi intinya sih di situ gitu. Indonesia bersikap pasif, artinya pasif itu kan posisinya saya kalah, Anda menang gitu. Seperti dengan Cina. Ini bukan persoalan peraturan, tapi ini persoalan rasa keadilan rakyat gitu. Padahal penderitaan rakyat yang sesungguhnya tidak pernah diurusi oleh penguasa, saudara, baik pusat maupun daerah. Semua lebih fokus mencari pamrih citra, pamrih dari pencitraan. Semuanya fokus pakai topeng, saudara, ketimbang pengabdian kepada rakyat yang notabene itu adalah rakyat yang gaji mereka. Rakyatlah yang, dari uang rakyatlah mereka bisa makan, bisa minum, saudara, hingga detik ini, saudara. Nah, 191 WNA Cina yang telah lama tinggal di Indonesia kembali menjadi viral setelah mereka berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta untuk pulang kembali ke negara asalnya. Dilansir Tempo.co, Selasa 7 Juni 2022 dalam video yang viral tersebut tampak 191 WNA Cina sedang berada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Namun yang menarik perhatian adalah 191 WNA Cina tersebut mengenakan seragam khusus hingga menjadi pusat perhatian publik. Diketahui, seragam khusus tersebut adalah pakaian pelindung dari virus corona yang menjadi suatu kewajiban jika ingin kembali ke Cina. Di negara Cina, kasus COVID-19 diketahui masih tinggi, dan untuk mencegah penyebaran virus corona, pemerintah Cina mewajibkan para pendatang memakai wirpak alias seragam yang biasanya digunakan oleh para pekerja lapangan. Muhammad Tito Andrianto selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta mengatakan bahwa rombongan WNA Cina tersebut tinggal di Indonesia. Lebih lanjut lagi, Tito menjelaskan bahwa 190 WNA Cina tersebut menetap di Indonesia dengan visa kunjungan VITAS. Seluruh 191 WNA Cina tersebut mengikuti peraturan yang berlaku untuk dapat menetap di Indonesia. Melihat pemberitaan tentang WNA Cina yang berjumlah sekitar ratusan pekerja dan menetap di Indonesia, netizen menanggapinya dengan nada sinis. Salah satu netizen mempertanyakan mengapa tenaga ahli bisa sampai 191 orang. Ada pula yang berpendapat bahwa WNA Cina tersebut merupakan sumber masalah untuk Indonesia. Selanjutnya terdapat pula netizen yang menanyakan kenapa BIN tidak memberikan keterangan pers mengenai keberadaan 191 WNA Cina tersebut. 191 WNA Cina yang telah lama tinggal di Indonesia kembali menjadi viral setelah mereka berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta untuk pulang kembali ke negara asalnya. Dilansir Tempo.co, Selasa 7 Juni 2022 dalam video yang viral tersebut tampak 191 WNA Cina sedang berada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Namun yang menarik perhatian adalah 191 WNA Cina tersebut mengenakan seragam khusus hingga menjadi pusat perhatian publik. Diketahui, seragam khusus tersebut adalah pakaian pelindung dari virus corona yang menjadi suatu kewajiban jika ingin kembali ke Cina.
Di negara Cina, kasus COVID-19 diketahui masih tinggi, dan untuk mencegah penyebaran virus corona, pemerintah Cina mewajibkan para pendatang memakai wirpak alias seragam yang biasanya digunakan oleh para pekerja lapangan. Muhammad Tito Andrianto selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta mengatakan bahwa rombongan WNA Cina tersebut tinggal di Indonesia. Lebih lanjut lagi, Tito menjelaskan bahwa 190 WNA Cina tersebut menetap di Indonesia dengan visa kunjungan VITAS. Seluruh 191 WNA Cina tersebut mengikuti peraturan yang berlaku untuk dapat menetap di Indonesia. Melihat pemberitaan tentang WNA Cina yang berjumlah sekitar ratusan pekerja dan menetap di Indonesia, netizen menanggapinya dengan nada sinis. Salah satu netizen mempertanyakan mengapa tenaga ahli bisa sampai 191 orang. Ada pula yang berpendapat bahwa WNA Cina tersebut merupakan sumber masalah untuk Indonesia. Selanjutnya terdapat pula netizen yang menanyakan kenapa BIN tidak memberikan keterangan pers mengenai keberadaan 191 WNA Cina tersebut. 191 WNA Cina yang telah lama tinggal di Indonesia kembali menjadi viral setelah mereka berkumpul di Bandara Soekarno-Hatta untuk pulang kembali ke negara asalnya. Dilansir Tempo.co, Selasa 7 Juni 2022 dalam video yang viral tersebut tampak 191 WNA Cina sedang berada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Namun yang menarik perhatian adalah 191 WNA Cina tersebut mengenakan seragam khusus hingga menjadi pusat perhatian publik. Diketahui, seragam khusus tersebut adalah pakaian pelindung dari virus corona yang menjadi suatu kewajiban jika ingin kembali ke Cina. Di negara Cina, kasus COVID-19 diketahui masih tinggi, dan untuk mencegah penyebaran virus corona, pemerintah Cina mewajibkan para pendatang memakai wirpak alias seragam yang biasanya digunakan oleh para pekerja lapangan. Muhammad Tito Andrianto selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta mengatakan bahwa rombongan WNA Cina tersebut tinggal di Indonesia. Lebih lanjut lagi, Tito menjelaskan bahwa 190 WNA Cina tersebut menetap di Indonesia dengan visa kunjungan VITAS. Seluruh 191 WNA Cina tersebut mengikuti peraturan yang berlaku untuk dapat menetap di Indonesia. Melihat pemberitaan tentang WNA Cina yang berjumlah sekitar ratusan pekerja dan menetap di Indonesia, netizen menanggapinya dengan nada sinis. Salah satu netizen mempertanyakan mengapa tenaga ahli bisa sampai 191 orang. Ada pula yang berpendapat bahwa WNA Cina tersebut merupakan sumber masalah untuk Indonesia. Selanjutnya terdapat pula netizen yang menanyakan kenapa BIN tidak memberikan keterangan pers mengenai keberadaan 191 WNA Cina tersebut.